Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kaum Tsamud merupakan salah satu cerita dalam sejarah yang tercatat dalam berbagai literatur keagamaan, termasuk dalam Al-Quran. Kisah ini menggambarkan kelompok manusia yang disebut Tsamud, yang hidup di suatu daerah yang diyakini berlokasi di semenanjung Arab. Menurut Al-Quran, kaum Tsamud adalah keturunan dari Nabi Nuh dan tinggal di daerah yang dikenal sebagai Al-Hijr. Mereka diberikan kenikmatan dan keberlimpahan oleh Allah, tetapi sebagai ujian, mereka diberikan beberapa peraturan dan aturan oleh Allah yang harus mereka patuhi. Namun, kaum Tsamud tidak mematuhi perintah Allah dan mulai melakukan kezaliman dan tindakan-tindakan yang tidak baik. Salah satu tokoh penting dalam kisah ini adalah seorang nabi yang disebutkan dalam Al-Quran bernama Nabi Saleh. Nabi Saleh termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Ia diutus kepada kaum Tsamud yang tidak taat pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidupnya Nabi Saleh alaihissalam berjuang mengajak kaum Tsamud beriman kepada Allah. Kaum tersebut menyembah berhala seperti kaum sebelumnya, yaitu kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala karunia-Nya terhadap kaum Tsamud, mulai dari kekayaan alam yang luar biasa, tanah yang subur, hingga binatang ternak yang mampu berkembang biak dengan baik. Sayangnya, kemakmuran yang dimiliki tidak membuat mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka enggan mengimani apa yang Nabi Saleh alaihi salam yakini. Bahkan kaum Tsamud menantang Nabi Saleh untuk menunjukkan mukjizatnya. Pada buku yang sama dikisahkan mereka meminta Saleh alaihi salam untuk mengeluarkan unta dari sebuah batu besar. Jika Nabi Saleh alaihi salam dapat melakukan hal demikian, kaum Tsamud berjanji akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kuasa Allah dan permohonan Nabi Saleh alaihissalam kepadanya, terjadilah mukjizat. Nabi Saleh alaihissalam lantas berkata kepada kaum Tsamud seperti termaktub dalam surat Hud ayat 64, wa qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Artinya, wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Dengan izin Allah, keluarlah unta betina dari sebuah batu besar. Alih-alih menempati janji mereka, kaum Tsamud justru mengingkari dan membunuh unta tersebut. Hal tersebut mengakibatkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala yang akan turun dalam waktu 3 hari. Sebagai seorang utusan, Saleh alaihissalam memperingatkan kaum Tsamud untuk terakhir kalinya. Sayangnya mereka tidak menghiraukan hal tersebut. Hukuman Allah akan dijatuhkan pada hari keempat setelah 3 hari waktu tenggang yang dijanjikan. Dalam surat Hud ayat 65 Allah berfirman, فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. Artinya, mereka lalu menyembelih unta itu. Maka Nabi Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Hud ayat 65. Mengutip kisah para nabi oleh Ibnu Katsir, azab kepada kaum Tsamud dimulai ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk melemparkan bebatuan kepada sejumlah orang yang berniat untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Ketika hari Jumat pagi, seluruh wajah kaum Tsamud berubah menjadi merah. Pada hari selanjutnya, seluruh wajah mereka berubah warna menjadi hitam. Ketika waktu sore tiba, mereka berkata, sepertinya waktu yang ditentukan sudah tiba. Keesokan hari ketika matahari telah terbit, terdengar suara yang sangat keras dari atas sehingga memecahkan jantung mereka
dan dari bawah mereka bumi terguncang dengan sangat keras. Maka tidak lama kemudian nyawa-nyawa pun melayang. Ka'an lam yaghnawa fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Artinya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Samud. Quran Surah Hud ayat 68. Na'udzubillah min zalik. Dalam kisah kaum Samud, kita menemukan pelajaran berharga tentang konsekuensi kesombongan dan ketidakpatuhan terhadap petunjuk Tuhan. Seperti batu yang diukir dengan ambisi mereka sendiri, kaum Samud berusaha menciptakan kehidupan tanpa mempedulikan norma-norma yang telah ditetapkan. Namun kisah mereka mengingatkan kita bahwa keberhasilan dunia tidak dapat diukur semata-mata dengan pencapaian material, tetapi juga dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rizki kepada kita. Mari kita ambil hikmah dari kejadian tragis ini dan berusaha hidup dengan penuh rasa syukur, rendah hati, serta tunduk pada kehendak ilahi. Semoga kita dapat menjaga akhlak yang baik, menghindari kesombongan, dan mengikuti jejak kebijaksanaan yang membawa kita menuju kebahagiaan sejati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.